dikonfirmasi oleh Pemda. Jadi dia mau diaktifkan lagi sebagai peserta untuk jangka waktu tertentu. Ya, tapi di kelas 3. Rata-rata yang menunggak ini kan kelas 2, kelas 1. Nah, kalau dia mau masuk di kelas 3, dia dibayar oleh Pemda. Nah, saya nggak tahu nih hitungannya angkanya itu berapa persen itu. Ya. Di luar dari yang 96% ini, berapa persen itu yang mandiri, yang menunggak. Sehingga mungkin diukur oleh Pemda, ini masih bisa di cover, kira-kira begitu. Tapi kalau yang selama ini yang mandiri yang biasa kelas 1, ya apa mau dia di kelas 3. Kalau nggak mau berarti dia harus membayar tunggakannya itu untuk tetap hidup yang kelas 1-nya. Nah, penjelasan ini kan yang nggak disampaikan, ya itu yang jadi blunder tadi. Kalau tidak betul, makin banyak orang mau enggak, ya orang yang ini persoalan tersendiri, hitungannya harus jelas. Pak Idrus misalnya kan kelas 1 ya, ambil. Nanti pas lagi menunggak nih kelas 1 ya, contohnya lah ya, menunggak. Tapi kalau wali kota bilang silakan dilayani, tetap datang ke puskesmas. Pasti data Anda menunggak itu ada menunggak, ya. Tetapi karena ini kebijakan wali kota, ya itu sudah tercatat di wali kota itu, itu yang menunggak, Pemda yang komitmen membayarnya. Tapi Pak itu kelas 3, mau nggak? Ya downgrade kan? Nah, jadi gini, mau nggak? Ya, tadi dikatakan begini, 4% sudah dihitung itu yang belum terdaftar. Ya. Berarti Pemda juga sudah punya data dong, yang mandiri berapa persen, yang menunggak, ya yang akan di downgrade. Jadi angka 4% itu bertambah, ya 4% bertambah. Kemudian berikutnya dari yang sisa yang mandiri itu melihat ada satu peluang. Kalau saya tidak membayar atau menunggak, itu bisa nggak secara otomatis masuk ke downgrade. Nah, kalau bisa, berarti kan unpredictable. Bisa. Berapa besar nanti angka yang akan ditanggung oleh Pemda untuk yang kelas 3 ini? Nah, itu loh. Kalau kita dengar statement wali kota, bisa. Karena semua yang ada KTP, nggak ada persoalan menunggak katanya, dapat dilayani. Karena skemanya dia sudah hitung, yang mandiri itu, yang menunggak mungkin dia sudah hitung, punya datanya. Karena berani dia ngomong itu, mungkin dia sudah punya data, ini hanya sekian persen. Oh, itu yang kita cukup, dan ini sudah estimasi. Ini 100% mau nih di downgrade. Kalau dia nggak mau di downgrade, berarti harus bayar. Kan gitu, nggak bisa dilayani dengan fasilitas. Jadi wali kota berkilah bisa, kami bukan nggak bisa melayani, tapi kelas 3 katanya. Ya nggak mau kelas 3 ya bayar sendiri. Itu yang nggak terungkapkan. Sebenarnya ada, cuman masih sepotong-sepotong informasinya, itu harus dijelasin lewat humusnya. Iya, itu harus itu. Jadi kan begini, Bung Epanda, kita kan tahu bahwasannya kan BPJS ini sangat bahkan mewajibkan seluruh masyarakat itu untuk membayar iuran kan, itu kan, dan itu adalah sumber pendapatan dia kan, begitu. Nah, dengan adanya pernyataan Pak Wali Kota ini, bagaimana kira-kira orang BPJS itu sendiri melihatnya ini? Ini kan berarti kan dia kan memikirkan siapa yang membayar nanti Bang, itu nggak ada masalah, karena ada MOU itu. Pemda dia lagi ke Pemda. Iya. Jadi tetap lagi ke Pemda. Di BPJS tetap menerima pembayaran dari Pemda. Yang aku persoalkan sekarang, Elvanda, gini. Tadi kan 4%, ya itu sudah ada angkanya. Kemudian Ghazali bilang barusan, mudah-mudahan kayaknya sih Pemda punya data yang nunggak. Nah, kemudian yang nunggak itu, kalau yang nunggak itu punya data, ada 100% yang punya data, tapi ada kemungkinan tidak semuanya yang nunggak itu akan rela downgrade. Jadi berarti mengantisipasi 100% yang nunggak sudah siap nih dananya. Apalagi tidak semua mau downgrade. Kalau aku melihat yang lebih buruk, justru masuk lagi yang belum menunggak bakal menunggak. Nah, bakal menunggak ini kan berarti nambah angka yang diidentifikasi tadi. Nah, ini bagaimana cara mengcover ini gitu? Apakah yang mandiri yang sekarang menunggak juga akan di downgrade? Nah, ini kan angkanya bisa memblunder gitu loh, bisa besar gitu.
Ya, makanya kalau menurut saya ini kan baru disampaikan oleh wali kota. Sebenarnya supaya ini juga terjadi pembahasan, ini komisi satu, komisi yang menangani ini harusnya memanggil wali kota untuk memastikan sebenarnya kemampuan anggaran berapa besar ininya punya sehingga berani membuat pernyataan seperti ini. Nah, kemampuan pertama kemampuan APBD, komisi yang menangani bidang kesehatan kemampuan untuk memastikan jangan sampai dari sisi kemampuan keuangan itu memadai, jangan sampai nanti itu salah prediksi perhitungannya. Ini yang perlu diketahui oleh publik bahwasanya secara teknis ini harus disampaikan. Saya pikir begitu, karena ini kan APBD bukan unlimited, tetapi terbatas. 7,4 triliun untuk yang 2022. Nah, tahun berikutnya gimana? Nah, sampai kapan ini program ini berjalan itu harus disampaikan, karena belum tentu setelah 2024 program ini juga mampu dilaksanakan oleh wali kota berikutnya begitu. Saya pikir ini harus dijelaskan ke publik, dan MOU itu juga harus dibuka saja sebenarnya seperti apa MOU itu. Ada yang bilang Bung Elvanda bahwa itu hanya berlaku untuk tanggal 1 Desember aja katanya. Iya. Jadi kalau, aku rasa ini bahaya ini. Orang Medan ini kan bertengkar. Nanti misalnya jadi bertengkar aja di rumah sakit tuh. ya. Bang Jaya, kita yang penting semangat itu penting, kita ini dorong Bang Jaya soal Aku khawatir begini, itu akan menjatuhkan wali kota, akan menjatuhkan marwah wali kota. Kenapa? Ulo aja kok kata orang. Kan bertengkar nanti di rumah sakit. Enggak, itu memang Jaya, aku mau kasih tahu ya, mungkin tolong nanti diulas juga. Itu kan sebenarnya di Aceh itu sudah berlaku dulu, namanya JKA sebelum ada BPJS tahun 2012 sudah berlaku gitu. Tapi waktu itu penunjukannya cuma rumah sakit pemerintah. Nah, itu juga efek-efek yang terjadi itu juga harus diantisipasi. Begitu membludaknya orang berobat di kelas 3 tadi, akhirnya di gang-gang rumah sakit itu penuh gitu ya. Nah, bagaimana memanage yang seperti itu? Katakanlah kita sudah punya pengalaman di BPJS. Kenyataannya kan gini, pernyataan wali kota itu berobat ke rumah sakit nggak boleh menolak. Tidak boleh menolak, bawa KTP gratis. Nah, orang Medan yang sangat tertentu akan bilang gitu. Ya, gratisnya itu ya, gratisnya itu yang jadi. Ya, itu tadi Bang, sosialisasinya harus jalan, jangan cuma sekedar pernyataan saja yang di TikTok itu, tapi harus ada jalan sampai ke nyampaikan ke masyarakat. Ini loh, secara bahasa sederhananya itu bukan gratis dalam artian tidak dibayarkan kok ke BPJS, dibayar gitu. Nah, ini yang harus dijelaskan. Makanya Elvanda bilang gini, kalau cuma dia bilang menggantikan kartu BPJS dengan KTP, itu nilai kampanye, nilai ininya nggak begitu besar. Yang paling besar nilai apresiasi masyarakat itu kata-kata gratis. Nah, ternyata tadi gratisnya cuma hanya ada di 4% yang belum terdaftar di BPJS. Dan ditambah dengan yang nunggak. Nah, persoalannya kalau angka itu membludak, sanggup enggak Pemda itu menanggulangi biaya-biaya itu yang kata-kata gratis tadi gitu loh. Enggak, yang khawatir kan gini, bawa KTP gratis dan rumah sakit tidak boleh menolak. Itu berbahaya tuh. Itu yang paling berbahaya. Dan kalau itu tidak dipertanggungjawabkan, orang akan memaki wali kota. Cakap aja kok kata orang. Aja kok kata orang. Aku takutnya gitu. Dan orang akan bertengkar. Tapi kalau itu Jai, itu bisa saja. Itu saya rasa wali kota akan fasilitas kesehatan pasti akan mampu melayaninya. Dan datang ke rumah sakit kan sistem ini kan pelayanan kan sistem vertikal. Nggak bisa orang ke semua nyerbu ke rumah sakit, kan ke puskesmas dulu atau ke klinik yang sudah bekerja sama. Kan pola rujukan harus tetap dijaga, nggak bisa nyerbu itu aja. Jadi dia harus dulu bawa KTP dan gratis dan rumah sakit nggak boleh nolak, kan itu pernyataan. Ya, itu maksudnya kenapa KTP Medan, karena yang dikasih lapornya orang Medan berKTP
Medan. Itu prinsipnya. Karena nggak mungkin dia Iya. membayar Medan. Iya. Tapi kalau yang dia cover itu kan dia udah hitung sebenarnya 4% gitu kan. Kalaupun naik macam itu yang harus dihitungkan, dipanggil lah oleh DPR, DPRD. Ini bagaimana ketersediaan. Nah itu harus penting supaya apa? Supaya duduk perkara jelas ini gratis ini seperti apa? Itu yang penting. Kalau soal di bawah tadi kan sudah pasti saya duga banyak persoalan. Pasti banyak persoalan, bukan apa. Nah itulah peran Kepling, peran lurah-lurah untuk menyampaikan ke masyarakat. Gini loh secara teknisnya. Nah sampai seperti apa yang di cover. Kemudian kelasnya kelas berapa, nah kemudian katanya nggak boleh naik kelas. Kalau itu sudah pasti. Wali kota itu berani ngomong itu sudah pasti begitu. Artinya dia sudah hitung, kalaupun semua yang berdiri itu misalnya menunggak, ya menunggaklah semua dia sudah hitung. Itu dia akan take over, asalkan di kelas 3. Jadi nggak apa-apa. Ya kan udah dihitung berapa persen yang mandiri. Jadi yang mandiri itu sudah dihitung. Kalau menunggak semua nggak apa-apa. Pasti gitu. tanggung oleh kota. Tapi kelas 3 dia sudah hitung berapa persen itu dari 96% itu. Berapa persen itu yang mandiri. Yang selebihnya kan sudah dibayar dengan sistem yang ada, PPU, kemudian yang ini ASN kan sudah ini ya, tinggal yang mandiri aja. Cuma harus kelas 3. Nah, mandiri yang banyak menunggak ini bukan kelas 3, kelas 2, kelas 1 juga menunggak. Mau nggak dia di downgrade? Kalau nggak mau, ya dia harus bayar langsung. Nah, sekarang persoalannya Pemda ini hitung-hitungan dia, APBD-nya cukup nggak untuk yang mandiri ini? Kalau yang 4% sudah diantisipasi. Itu kan kita belum lihat hitung-hitungannya, belum terbuka ini di Pemda ini. Ya, makanya Bang Ghazali, saya kurang sepakat soal kalau dipublikasi yang nunggak itu biar dan segala macam. Kalau saya sepakat ini dibuka saja. Sebenarnya berapa kemampuan pagu yang dimiliki Pemda Medan? Supaya apa? Supaya ada kesadaran kita memang mandiri selama ini kita nggak apa-apa. Tapi kalau perspektif gratis ini kemudian disalahpahami, semua di-cover oleh Medan, ini berbahaya. Kemampuan APBD itu terbatas juga. Nah ini yang paling penting. Jadi disampaikan oleh Pemko Medan seperti ini loh temanya, dan MOU-nya seperti ini yang sudah disepakati. Nah saya pikir lebih baik seperti itu dan dibuka ke DPRD bahwasanya mereka cerita juga ke Banggar bahwasanya kemampuan semacam harus dibuka kepada publik supaya apa? Publik paham ini nggak gratis loh, dibayar oleh dari pajak kita gitu. Ini yang paling penting. Kenapa? Perspektif gratis ini kan bisa disalahpahami. Oh ini nggak perlu dibayar. Padahal itu uang kita juga membayarnya lewat APBD. Begitu dia. Enggak, itu kan artinya dibayar APBD. Tapi yang dibayar sendiri juga masih ada, Elvanda. Kan masih ada juga yang mandiri kan tetap bayar. Iya, makanya prinsip BPJS kan gotong royong. Orang yang sehat membiayai. Begitu. Nah, artinya kalau kita yang mandiri, kita mampu, kita tetap saja menjalankan kewajiban kita. Kalau nanti kita tidak punya kemampuan, ya masuklah atau PBI usulkan begitu. Tadi dikatakan kalau downgrade kelas 3 itu yang membedakan kelas 3 dengan kelas 1 itu kan kalau rawat inap, ya. Tapi kalau daerah tidak rawat inap kan sama pelayanannya sama. Ya, medisnya sama, Ya, medisnya sama. Aku mau tanya ya, kontribusi sekarang kan BPJS kayaknya punya data lah. Artinya berapa persen sih secara value dengan rawat inap dibandingkan dengan rawat yang tidak nginap gitu loh. Karena kalau saya tadi bicara tentang downgrade itu bicara rawat inap. Kalau tidak rawat inap sama aja kok. Mau kelas 1, mau kelas 3 sama aja. Ya, tapi kan memang kalau dia rawat jalan kan itu tidak jadi masalah. Tapi kan yang biaya yang besar itu kan pada saat rawat inap, kan di situ. Nah, jadi begini, ada yang terlupakan tadi. Bahwasanya yang sudah di downgrade ke kelas 3 yang mandiri, dia tidak boleh naik kelas selama dia mendapatkan fasilitas PBI tadi, bantuan tadi dari Pemda untuk kelas 3 yang mandiri. Dia nggak bisa naik kelas. Jadi kalau dia misalnya, sekarang kan kali dia akan dicap Petrus,
Udah, aku mau kena nunggak setahun ya. Ya udahlah, ambil yang kelas 3 ya. Kelas 3 diurus kelas 3 itu masuk rawat inap gitu kan rumah sakit. Waktu mau rawat inap, oh saya mau naik kelas. Ini Nah, buruk sangka saya ini ya kan gitu. ya, Ini yang dimaksud dengan perobatan gratis ini ya, ya, menurut pandangan saya itu adalah berobat karena kan kita belum bicara soal rumah sakit dulu. Ini kita bicara di dalam vaskes pertama ya, bahwasannya Ya. kan perobatan berjalan lah kan, belum lagi sampai tingkat opname. Dan ini tadi Ya. kan sudah sama-sama sepakat, Bung Idrus pun mengatakan Ya. bahwasannya orang yang mandiri, orang yang PBI, orang apa perawatan Ya. di vaskes pertama itu kan sama. Nah di situ Ya. yang gratisnya itu, kalau Ya. kalau bicara tentang masalah opnamenya ini kan belum, karena kita Ya, belum jadi bicara ya, bagaimana gini Pak, vaksinnya, bagaimana Gi- menyikapinya. gini Bang Tengku, inilah slip lidah ini. Itu slip lidah sebetulnya wali kota itu. Dia mengedepankan gratis, padahal undang-undang ASN itu tidak boleh gratis. Undang-undang ASN itu mengatakan syarat orang jadi peserta itu 2 cuma, ya. Dia mendaftarkan diri dan membayar iuran. Ya. Jadi syaratnya itu mendaftarkan diri, 1, kedua harus bayar iuran. Nah, tetapi kalau dia nggak mampu, orang miskin, negara yang bayar. Jangan dibalik, gratis memunculkan itu juga tidak mengikuti sistem. Padahal dia itu memakai sistem BPJS. Pak Wali itu dia pakai sistem BPJS karena kalau sistem BPJS itu keunggulannya dia portabilitas. Orang Medan bisa berobat di mana-mana pun di seluruh Indonesia. Kalau dulu model jam kesda, waktu Rautman dulu, dia memang bisa bilang gratis, tapi itu di Medan saja. Masuk dari Serdang udah tak bisa, masuk tebing udah nggak bisa. Kan begitu. Nah, ini kan portabilitas itu prinsipnya. Jadi prinsipnya bayar iuran, nggak ada yang gratis. Salah dia mengedepankan, menonjolkan gratisnya itu. Nah, itu keliru di masyarakat nanti, wah, orang yang sudah biasa kelas 1 pun, udahlah aku kelas 3 pun nggak apa-apa lah katanya.